Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sebagai salah satu calon lurah Trimulyo pada periode tahun 2021. Nama lengkap saya adalah Nur Mujahidin Ahyarianto, AMD. Dalam proses ini disingkat menjadi Nur Mujahidin AMD saja, dikarenakan ada kekurangan space. Tanggal lahir saya adalah di Sleman, 12 Juni 1974, jadi 47 tahun saat ini. Tempat tinggal saya di Pendeman, Trimulyo, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di pertigaan Pendeman, Gapuro di Jalan Turi kilometer 3. Pengalaman kerja pada saat tahun 1996 itu saya berada di Jakarta selama 7 tahun dengan cross functional team ya. Jadi dimulai dari pada saat itu menjadi payroll accountant, jadi akuntansi untuk penggajian. Lanjut untuk 2 tahun kemudian menjadi asset management project accounting, mengelola aset sama project management di perusahaan di Procter & Gamble Indonesia. Kemudian dilanjutkan lagi, saya pindah ke HRD di perusahaan tersebut, PT PNG, Pentin dan Oleh itu, 1 tahun menjadi HRD. HRD khusus untuk divisi sales. Nah, lalu saya dipromosikan, proyeksi masuk ke dunia sales pegang modern market pada divisi kategori manajemen atau produk display supermarket, hypermarket di Indonesia, mengcover dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya 2 tahun di situ dan saya pindah ke perusahaan yang lain untuk promosi menjadi seorang manajer. Saya pindah ke Johnson & Johnson Indonesia pada tahun 2003 dan alhamdulillah saya kembali ke kampung waktu pegang area Jawa Tengah, Yogyakarta, basisnya di Jogja selama 2 tahun. Dan setelah 2 tahun, namanya orang lapangan, sales di area, selalu dipindah pada saat sebelum 2 tahun. Dan saya dipindahkan ke area timur, berbasis di Denpasar, mengcover Bali, Nusa Tenggara hingga perbatasan timur-timur. Di sana 2 tahun juga, kurang lebih. Lalu saya dipromosikan lagi untuk masuk ke wilayah yang lebih besar di area Jawa Barat secara total, dikurangi Jabodetabek khususnya. Nah, di situ saya berbasis tinggal di Bandung, di Kopo di sana untuk mengcover Sukabumi, Cianjur, lalu Cirebon sampai Tasik, Malaya, Garut dan sekitarnya, Kuningan, Majalengka. Nah, di situ 1,5 tahun saya dipindah ke divisi marketing, di trade marketing di Jakarta selama 1,5 tahun. Nah, pada saat 1 tahun tersebut, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan untuk menggeluti dunia yang berbeda, yaitu berbasis sosial kemasyarakatan. Nah, lalu saya tergabung di Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik UGM, Teknik Geologi khususnya untuk bekerja sama bareng-bareng. Waktu itu juga ikut mendalami air bersih di Yogyakarta khususnya. Lalu kita dikirimkan untuk mendampingi tim pengelola air bersih di Indonesia. Saya khususnya ditempatkan di Kalimantan 3 kali dalam setahun, dalam beberapa tahun hingga saat ini. Namun karena pandemi, pendampingannya sekarang melalui virtual dan juga ada kunjungan terbatas. Nah, saat ini saya aktif juga, selain berbisnis di dunia, waktu itu pernah dunia ternak, sekarang juga bisnis kosmetik. Saya juga masih tergabung sebagai konsultan bisnis sama manajemen organisasi dan sumber daya manusia di PT Sinergi Performa Cipta. Saya sebagai regional manager dan konsultan HRD. Di situ saya memegang beberapa klien seperti Tokopedia sama Grab, yaitu untuk divisi pengadaan dan pengelolaan karyawan se-Indonesia sampai saat ini. Dan juga secara paralel saya ikut mendampingi masyarakat, bersama masyarakat, berkegiatan bersama masyarakat, walaupun saya berada di Jakarta, di Semarang, dan di Bali, lalu pindah ke Bandung, saya tetap aktif di situ untuk mengadakan kegiatan-kegiatan, mendampingi teman-teman juga termasuk Karang Taruna untuk bisa aktivitas secara sosial kemasyarakatan. Penyelenggaraan gelar budaya, merti dusun, lalu ada aktif di beberapa aktivitas seperti di Sub LPMD, waktu itu Karang Taruna juga pernah jadi pengurus di tingkat padukuhan, hingga saat ini saya masih menjadi sekretaris di LPMD, LPMK ya. Lalu untuk secara paralel juga saya tergabung dalam badan usaha milik desa, Bungkal kalau sekarang, walaupun sekarang dalam posisi sedang off karena ada kendala pandemi dan kita akan kembangkan di kemudian hari. Kalau secara visi adalah visi pribadi saya adalah untuk mewujudkan tata kelola di Kelurahan Trimulyo ini menjadi tata kelola yang cerdas
dan berbudaya, yaitu tata kelola pemerintahan, kelurahan yang cerdas dan berbudaya itu visinya. Dengan misi yang terbagi sekian banyak, saya bentuk dalam sebuah heksagonal 6 komponen, banyak komponen dan saya sediakan juga di channel YouTube saya juga. Di situ antara lain adalah tata kelola pemerintahan, lalu dan manajemen organisasi pemerintahan kelurahan, lalu juga ada tata kelola ekonomi, disambung lagi tata kelola pemasaran atau branding ikon wilayah, dan juga tata kelola pemberdayaan masyarakat. Kemudian tata kelola yang lain adalah tata kelola tata ruang wilayah yang berbasis potensi wilayah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah tata kelola lingkungan yang berbasis budaya. Nah, budaya kenapa saya tekankan di sini? Karena budaya adalah sebuah karakter manusia dan lingkungannya, dan itu akan mencakup di seluruh komponen dalam 6 komponen di heksagonal tadi, yang dibalut dengan sebuah aktivitas budaya masyarakat, di mana itu adalah karakter masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Itu misi saya. Loh, strategi akan banyak sekali, tapi saya ringkas untuk menjadi 3 komponen, bahwa smart ataupun cerdas itu bukan berarti hanya digital, tapi tata kelolanya sesuai dengan potensi wilayah dan aturan yang berlaku, tanpa mengesampingkan aturan, tapi tepat guna, tepat sasaran, tepat orang, dan juga tepat keahlian. Jadi setiap orang akan memiliki keahlian, akan diterapkan untuk bisa membangun dan membantu dalam pengelolaan wilayah di Kelurahan Trimulyo. Itu adalah smart government atau tata kelola pemerintahan kelurahan. Nah, komponen yang berikutnya adalah tata kelola untuk smart community, atau mungkin lebih ke arah dengan tata kelola pemberdayaan atau tata kelola masyarakat itu sendiri, di mana di situ akan berdampingan dengan kelurahan, pemerintah kelurahan, untuk bisa saling bersinergi satu sama lain antara pemerintahan kelurahan beserta dengan masyarakat sesuai dengan kompetensi di bidangnya melalui lembaga ataupun elemen masyarakat yang ada. Kita berdayakan mereka semuanya supaya apa? Supaya keahlian masing-masing masyarakat bisa kita ajak berkontribusi dalam membangun Trimulyo bareng-bareng. Nah, tidak luput juga di situ ada lingkungan dan masyarakatnya, termasuk tergabung di dalamnya adalah aktivitas seluruh masyarakat Trimulyo yang juga akan bersinergi, termasuk konservasi wilayah, tata ruang, tata wilayah, tata potensi, tata guna lahan, dan juga pengelolaan infrastruktur serta aktivitas sumber daya manusianya. Di situ dikhususkan lagi kita punya generasi bangsa yang sangat hebat, mulai dari generasi yang usianya mungkin berada di sekitar 40 ke bawah hingga 30 tahun, 30 tahun ke bawah hingga 20 tahun, dan 20 ke bawah hingga 15 tahun atau 12 tahun, sampai ke generasi yang sekarang masih dalam kondisi balita, yang sekarang sudah memasuki era digital teknologi atau era digital society 5.0. Nah, kita harus menyesuaikan zaman, dan zaman itu yang berubah. Nah, kalau zaman berubah, kita tidak mengikuti perkembangan zaman, otomatis kita akan stagnan, berdiri dalam satu titik dan tidak bergerak walaupun dalam kondisi baik-baik saja. Nah, misi saya akan membawa ke sana supaya Trimulyo gumregah untuk menuju kemajuan yang lebih baik pada saat ini sesuai dengan perkembangan zaman yang sedang ada pada saat ini, yaitu era industri, teknologi tepat guna, tepat sasaran, didukung dengan digital society, di mana semua sudah serba digital, ilmu ada di mana-mana. Motivasi bersifat pribadi ya Mas, jadi motivasi kenapa saya bilang pribadi, itu adalah karena motivasi lahir dari diri saya sendiri selaku seorang pribadi, termasuk yang tadi saya sebutkan untuk motivasi membangun Trimulyo. Nah, motivasi pribadi adalah untuk mengabdi. Kenapa saya bilang mengabdi? Karena pengabdian itu akan menjadi dasar utama seorang dalam bekerja. Passion kalau dalam artian bahasa sekarang ya, zaman now ya. Nah, motivasi pribadi saya adalah mengabdikan seluruh ilmu yang saya miliki selama saya sekolah, saya kuliah, lalu saya bekerja dengan pengalaman yang ada, keterampilan yang ada, termasuk pengalaman dunia swasta, dunia pemasaran, dunia pemetaan wilayah, di mana saya tergabung dengan Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik UGM, dan juga pengalaman saya di lembaga-lembaga yang sekarang saya geluti, termasuk saya memiliki usaha sendiri. Nah, di situ akan saya jadikan motivasi pribadi, di mana saya punya keahlian, punya ilmu, punya keterampilan. Disitulah saatnya, saat ini saya mulai untuk mendharmabaktikan ilmu saya untuk mengikuti perkembangan zaman bersama dengan seluruh rekan-rekan di Karang Taruna dan pemerintahan kelurahan bersama masyarakat untuk bareng-bareng memajukan Trimulyo bersama saya.
Kalau persoalan kita bisa menganggap bahwa persoalan itu pasti ada, walaupun dunia itu dianggap tidak ada masalah, tapi persoalan pasti ada. Tapi bukan berarti sebelumnya itu bermasalah atau gimana, sebelumnya tidak ada persoalan atau bagaimana, bukan seperti itu. Tapi zaman yang membuat itu ada persoalan. Pada saat kita tidak bisa mengikuti perkembangan, lalu dunia berubah, budaya berubah, lingkungan berubah, sumber daya manusia juga berubah, dan yang kita geluti mau bisnis, mau usaha, mau itu tata kelola, dan juga instansi pemerintahan di atas, ya, mulai dari kementerian hingga dengan kabupaten, juga ikut berubah. Nah, di situ juga kita harus mengikuti perkembangan itu. Jadi, apa yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Kalau kita berada pada titik yang sama, berarti kita tidak akan bergerak walaupun dalam kondisi baik-baik saja. Sehat belum tentu maju, tapi maju belum tentu sehat. Makanya harus maju dan sehat. Kemarin sudah sehat, maka mulai saat ini mari kita bikin lebih sehat dan lebih maju dibandingkan yang sebelumnya. Yang sudah maju makin maju lagi, supaya dengan konsep yang kita miliki bareng-bareng ini, tata kelola yang cerdas, berbasis budaya juga, itu akan menjadi kenyataan. Cerdas dalam artian untuk tepat guna dan tepat sasaran. Saya punya pengalaman, Mas. Pengalaman, ilmu, dan juga pengetahuan serta jejaring, di mana jejaring akan bermanfaat sekali. Dan terlepas dari jejaring itu bersifat jejaring swasta, jejaring instansi pemerintahan, dan juga jejaring kolega-kolega kami juga, termasuk mendayagunakan jejaring yang dimiliki oleh seluruh perangkat, termasuk seluruh masyarakat Trimulyo. Di situ kita berkolaborasi, bersinergi satu sama lain supaya kita makin melebar lagi. Dan apabila nanti suatu hari nanti bersama saya dalam pemilihan ini, saya punya keyakinan dengan pengabdian, dengan ilmu yang saya miliki, dengan percaya sama saya, maka saya akan bekerja sebaik mungkin dengan niat yang tulus untuk bisa memajukan Trimulyo gumregah menuju zaman yang sudah semakin berubah dan berkembang. Untuk Trimulyo, mari kita daya gunakan secara optimal apa yang kita miliki, ilmu, pengetahuan, teknologi, dan juga keberadaan dari seluruh teman-teman Karang Taruna yang memang saat ini banyak sekali di Trimulyo. Mungkin yang perlu kita lebih detailkan secara kolaborasinya bagaimana untuk bareng-bareng membangun Trimulyo. Jika kita memilih dengan cerdas, berbasis dengan kompetensi atau kemampuan dari calon pemimpin itu, insya Allah jenengan tidak salah pilih. Jadi pada saat kita memilih, mulailah dengan memilih yang cerdas. Pahami seluruh karakter, pahami profil, pahami keahlian, pahami pengalaman, dan pahami apapun yang menjadi jati diri dari seorang pemimpin. Apakah pemimpin tadi mampu menjadi pemimpin wilayah? Apakah pemimpin tadi mampu menjadi pemimpin tata kelola pemerintahan desa? Mari seluruh masyarakat Trimulyo, Pak D, Mbak D, Simbah, Kakang, Mbak Yu, untuk bersama-sama mensukseskan pilihan lurah tahun 2000, periode 2021-2027. Hindarkan dengan praktek money politik, kita pilih dengan cerdas siapa yang Anda pilih sesuai dengan hati nurani. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.